Halo Juragan. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana membangun trading plan untuk para swing trader. Ya, swing trader itu kita tahu bahwa rentang tradingnya itu paling cepat kurang dari 1 bulan dan rata-rata 1 sampai 3 bulan. Nah, inilah yang menariknya bagaimana kita harus bangun trading plan dan saya akan pandu Juragan semua dari nol ya dengan pakai Google Spreadsheet, bukan pakai Excel ya, pakai Google Spreadsheet karena ada fitur yang menarik di situ. Nah, kita langsung saja case study-nya seperti apa ya. Nah, pertama adalah modalnya kita asumsikan 100 juta ya. Yang kedua, loss yang bisa ditoleransi setiap transaksi itu 300.000 ya. Yang ketiga, stop loss-nya kita set di minus 7% atau ARB yang biasa saya gunakan. Kemudian target profit-nya 14%, otomatis risk reward ratio-nya adalah 2 kali ya. Kemudian fee belinya ini saya asumsikan di Mirai ya, 0,14% dan fee jualnya di 0,24%. Nah, strategi yang menarik lainnya adalah bagaimana kita men-set trailing stop. Nah, ini gambaran besarnya nanti kita akan bedah lebih detail lagi di Excel-nya ya. Pada gambaran besarnya adalah jika floating profit sudah lebih dari 7%, maka trailing stop dinaikkan menjadi 3,5%. Atau guaranteed profit kita itu di 3,5%. Jadi mau harga dibanting sampai ARB pun kita tetap cuan 3,5%. Nah, itu menariknya. Oke, kita langsung saja bangun trading plan dari nol ya dengan Google Spreadsheet. Oke, nah ini dari nol ya, benar-benar dari nol. Kita mulai tentunya pakai judul biar lebih enak. Ya, swing trading plan by Juragan Saham. Semoga kita bisa jadi juragan ya, teman-teman semuanya cuan semua dari saham. Nah, ini perlengkapan perangnya. Pertama, tadi ya, modal. Asumsi modal kita adalah 100 juta. Oke, kita set dulu formattingnya. Kemudian, risiko per transaksi. Ya, itu di 300.000. Oke, 300.000 itu berapa sih dari modal? Berapa persen dari modal? Ternyata cuma 0,3%. Nah, 0,3%. Itu kecil sekali ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman merasa ini, oh 300.000 terlalu kecil, ya silakan naikkan gitu ya. Tapi, ini yang biasa saya pakai 300.000 tuh ya batas toleransi saya. Di mana saya merasa, nggak apa-apa lah, cuma 300.000. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman tanya ke diri sendiri. Kemudian, risk reward ratio-nya di angka 2 kali. Oke. Stop loss kita itu di 7%. Ya, atau asumsi saya pakai harga ARB lebih gampang. Target profit kita 2 kali berarti 2 kali 7% ya, di angka 14%. Oke. Kemudian maksimum pembelian. Nah, ini yang menarik juragan semua. Dengan trading plan ini kita nggak bisa gerasa gerusu gitu. Jadi kita harus nurutin rule. Maksimum yang kita bisa beli itu berapa? Berdasarkan toleransi risiko tadi 300.000 ya. Jadi rumusnya adalah 300.000 ya dibagi dengan stop loss kita berapa? Ketemu angka sekitar 4,28 juta. Nah, inilah maksimum pembelian yang harus kita ikuti ya. 4,2 juta dengan toleransi 300.000. Sekarang kita masuk ke fee billingnya belum kita masukkan, asumsinya yaitu 0,14% tadi ya, pakai Mirai dan fee jualnya 0,24%. Cukup ya. Nah, sekarang kita bangun trading plan kita. Pertama, kita sahamnya apa ya, tentu saja. Kemudian harga belinya berapa? Jumlah lotnya ya, nominalnya ini jumlah transaksinya, kemudian stop lossnya dan target profitnya berapa.
Nantikan dulu sebentar. Ini step by stepnya. Kemudian sahamnya katakanlah contohnya misalkan Harum. Nah, ini lagi ngetren nih akhir-akhir ini ya. Naiknya cukup tinggi. Nah, harga belinya misalkan kita punya target kita beli di harga 1.600. Simpelnya gitu ya. Jumlah lotnya berapa? Jumlah lotnya ini harus kita sesuaikan dengan maksimum pembelian di 4,2 juta ini. Ya. Jadi 4,2 juta dibagi harga beli dibagi 100. Nah, ketemu angka 27 lot. Nah, inilah 27 lot maksimum yang bisa kita beli untuk beli saham Harum di harga 1.600. Ya, otomatis dipakai rumus. Nominalnya ini hanya dikalikan saja dengan jumlah lot. Ketemu angka di sini. Formattingnya biar enak. Oke. Stop lossnya tentu saja di 7%, berarti harga beli kita dikali penurunan 7% ya. 1 atau 100% dikurangi 7%. Ini kita kasih F4 biar bisa di lock. Jadi nanti kalau di drag ke bawah, di copy ke bawah itu nggak ikut gitu ke bawah rumusnya. Nah, ini stop loss kita di 1488 ya. Nanti disesuaikan saja dengan fraksi harganya, mungkin 1480 yang paling tepat atau 1490 gitu ya. Target profitnya 100% tambah 1 tambah 14%. Nah, nanti disesuaikan fraksinya 1825 atau 1820 ya. Ini kita buat simpel saja. Kemudian ini sudah jadi ya trading plan kita. Oke. Waktu kita beli Harum di harga 1.600, kita langsung set stop loss-nya di 1.480 dan take profit-nya ya di 1.820. Nah, sekarang kita masuk ke tabel selanjutnya di monitoring. Nah, inilah action recommendation-nya seperti apa berdasarkan harga saat itu. Monitoring pertama pastinya harga saat itu ya, updated price-nya berapa. Kemudian posisi untung atau ruginya saat itu berapa. Action, nah ini action yang menarik, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian trailing stop-nya berapa. Ya. Stop-nya berapa. Nah, updated price-nya ini. Nah, menariknya pakai Google Spreadsheet itu kita bisa pakai rumus bawaannya yaitu Google Finance untuk tarik harga. Nah, Google Finance untuk tarik harga yang paling updated. Kalau nggak salah delay-nya 20 menit. Nah, kalau 20 menit saya rasa cukup sih kalau untuk swing trading ya. Karena kan sifatnya harian, tidak seperti scalping yang jam atau menit hitungannya. Nah, jadi menurut saya masih oke lah pakai delay 20 menit ini. Nah, ini rumusnya pertama Google Finance ya. Kita ketik aja Google Finance dalam kurung. Terus dia formattingnya pertama kita harus tambahkan IDX karena saham di Indonesia ya. Sorry, kita pakai concat. Concat ini untuk menyambungkan text string ya. Jadi dia formatnya tuh seperti ini. Koma. Nah, kita linkkan ke saham yang kita mau tarik harganya. Jadi IDX.2 Harum. Nah, sebenarnya itu formatnya, cuman karena lebih enak kita seperti ini aja gitu ya formatnya. Kita kasih concat. Kemudian kita tarik apa yang kita mau, parameternya itu price. Nah, langsung ketarik kan 1635 price saat itu. Jadi ini enaknya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian profit and loss-nya ini sederhana saja, langsung kita bagi dengan update price dibagi dengan harga beli saat itu. Nah, berarti posisinya sedang it's nah 2,19% ya, floating profit 2,19%. Kemudian kita isi action. Nah, action ini rule yang kita harus create di awal gitu ya. Nah, contohnya misalkan di case tadi ini
Saya coba buat beberapa skenario gitu ya. Skenario lah gitu ya. Skenario 1, 2, 3, 4. Ya. Skenario 1, oke. If misalkan harga, nah jadi actionnya dulu gitu ya. Actionnya pertama stop loss. Jadi kondisi apa yang ketika harga menyentuh sekian itu kita harus stop loss. Kemudian hold, ya kita nggak ngapa-ngapain, kita hold saja. Kemudian kita pasang trailing stop, kondisi ketiga, gitu ya. Dan kondisi terakhir adalah tentu saja take profit. Nah ini harus kita set ya, 4 skenario ini minimum. Stop loss tentu saja ketika floating profit loss kita itu kurang dari 7% gitu ya. Sesuai dengan rule yang tadi ya. Stop loss kita di 7%. Hold. Kalau hold saya buat adalah kondisinya ketika harga itu masih berada di kisaran 7%. Ini biar lebih presisi ya. Nah, lebih dari 7% dan masih ada di kisaran 7%. Ya, 7% sampai 7%. Nah, sebelum ke situ saya lanjutkan, kita harus setting dulu ini. Kondisi trailing stop. Ya. Trailing stop itu trigger. Pertama trigger kita harus tentukan dulu triggernya itu kapan kita harus pasang trailing stop. Nah, kalau di kondisi ini saya pasang triggernya adalah ketika floating profit sudah sampai 7%, itu saya harus naikkan trailing stop kita di angka 3,5%. Nah, dalam artian bahwa meskipun nanti misalkan kita udah punya floating profit 7%, besoknya dibanting ARB minus 7%, kita masih bisa cuan 3,5% dan bisa ambil langsung di harga bawah, harga ARB lagi gitu. Itulah menariknya di situ, money managementnya. Nah, itulah kondisinya bahwa ketika kita, tapi kalau misalkan masih floating profitnya 5%, saya belum pasang trailing stop gitu ya. Biarkan sajalah dia di situ gitu ya. Bergerak di kisaran harga segitu. Tapi ini sesuai tes teman-teman lah. Tapi konsepnya seperti itu. Kemudian kondisi pasang trailing stop adalah ketika harga sudah naik di atas 7% tapi belum ke target profit kita 14%. Nah, kita pasang trailing stop untuk memastikan bahwa kita tetap cuan 3,5. Nah, tentu saja di kondisi terakhir adalah ya ketika harga sudah naik lebih dari 14% ya kita harus take profit gitu ya. Apapun ceritanya harus take profit gitu untuk mengamankan profit kita, dan ini sesuai trading plan kita. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya di sini. Jadi ini nggak perlu manual, tidak perlu manual. Jadi semuanya automatic by formula. Pertama if gitu ya. Kondisi harga saat itu ya. Nah, ini ya. Misalkan 2,19% itu lebih kecil dari floating profit kita ya. Ingat kondisi 1. Oke. Kita kasih kuncian di sini ya. Berarti kita harus stop loss. Rekomendasinya. Oke, paham ya? Juragan semua sampai tahap ini. Ya, jika kondisi profit loss current-nya ya, maksud saat itu sudah jatuh lebih dari minus 7 atau minus 8, itu kita harus stop loss. Itu harus disiplin. Atau kondisi kedua, kita masuk kondisi kedua. Jika harga saat itu ya masih di atas 7%, sesuai kita ikutin ini aja nih, rule ini nih. Ya, ikutin rule ini minus 7%, kita kunci. Nah, atau gitu ya, current profit kita masih kurang dari 7%, nah, kita link ke sini. Nah, ini triggernya. Ya, kita kasih kuncian 4. Itu berarti hold. Ya udah, kita biarkan saja dulu menari-menari di situ harganya ya. Atau kita masuk kondisi ketiga. If ya harga saat itu lebih dari 7%, ya, ini lebih dari trigger,
namun kurang dari, ya kita sini lagi, target profit kita. Nah, kita kasih kuncian dulu. Oh, ini lupa saya kasih kuncian. Oke. Nah, berarti itu kita harus pasang trailing stop segera, ya. Sisanya ya take profit. Kondisi terakhir ya take profit. Kita tutup. Nah, ya, inilah indahnya trading plan monitoring kita yang saya buat nih. Jadi, misalkan harganya ya, kita override aja lah. Misalkan harganya 6%. Profitnya 6%. Masih hold gitu ya. Kita tes coba ya. Misalkan harganya 7%. Profitnya 7%. Langsung pasang trailing stop actionnya. Nah, atau misalkan 8%. Minus 8%. Stop loss. Atau misalkan 14%. Kita uji ya. Nah, take profit. Nah, jadi teman-teman harus ngikut rekomendasi ini. Nggak boleh melenceng dari situ, karena ini rule yang kita buat. Gitu. Nah, ini kita balikan lagi rumusnya. Ya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang berapa sih nilai trailing stopnya? Ya mudah saja kan, tadi kita sudah set 3,5%. Berarti harga beli kita naikkan 3,5% trailing stopnya. Jadi stop profit lah sebenarnya ini. Kita kasih kuncian. Nah, 1656. Jadi ketika ini akan ke trigger, kita tambahkan dulu rumusnya ya. If actionnya sama dengan if action coba kita ulang aja deh. If ini actionnya sama dengan pasang trailing stop, berarti kita harus naikkan ya harga beli dikali 1 tambah, nah ini 3,5% kita kunci. Else kosong. Nah, karena dia hold ya berarti nggak ada trailing stop. Kalau misalkan kita 8% lah misalkan. Pasang trailing. Ini tulisannya harus mirip. Ya. Harus mirip. Trailing. Typo. Nah, oke. Ketika harga current profitnya 8%, berarti actionnya pasang trailing stop di 1656 atau 1655 gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ikutin. Kalau misalkan 9%, ya sama ya. Tapi kalau misalkan masih 6%, ya hold saja dulu. Nah, ini nggak ada rekomendasinya, akan hilang gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu trading plan yang harus kita buat supaya disiplin, teman-teman ya. Ini sebenarnya batas-batas ini fleksibel sih. Jadi kalau merasa terlalu kecil 3,5%, kecil banget, udah capek-capek nunggu gitu ya sampai 7 cuma dapat 3,5 gitu. Ya naikkan sampai 5% juga boleh. Cuma risikonya memang ketika misalkan floating profit kita 7%, terus kita pasang stop loss 5%. Itu kan selisih 7 ke 5 itu kan hanya 2% ya. Jadi rawan sekali kena gitu. Jadi kalau saya sih mikirnya sayang gitu, kita udah 7% hanya turun 2,5%, karena kan market hanya koreksi rebound sedikit gitu ya, technical koreksi. Terus kita cut gitu. Padahal besoknya sudah terbang lagi gitu. Makanya saya pasang di 3,5, selisih 3,5 tuh saya rasa cukup gitu. Ya kalau udah turun sampai 3,5 ya sepertinya sih sudah marketnya sudah menuju bearish gitu price-nya, udah bisa turun 3,5 dan kita harusnya masuk lagi nanti di harga bawah. Nah ini tapi sesuaikanlah dengan teman-teman, kalau memang merasa ini terlalu strict atau terlalu longgar, nanti bisa diubah saja parameternya. Tabel terakhir adalah realisasi. Nah ini hanya menghitung profit kita berapa sih dari transaksi ini. Harga jual, total fee, kemudian profit kita berapa ya. Ini untuk sebagai laporan ya, laporan pertanggungjawaban transaksi kita ini cuan atau boncos gitu ya. Nah, harga jualnya misalkan di
di 1650 gitu. Total fee. Nah, ini total fee yang penting sebenarnya untuk swing trader, karena kita akan banyak transaksi, bisa puluhan transaksi, ratusan transaksi, dan itu fee-nya lumayan loh gitu ya. Lumayan kena juga. Nah, ini kita masukkan rumusnya, ya, fee-nya berapa gitu ya, 0,14% dikali fee beli, ya berarti waktu kita beli itu di sini ya. Nah, ya kan, tambah fee jual gitu, dikali waktu kita jual, berarti kita jual harganya di 1650 dikali dengan jumlah lot kita, dikali 100, karena satu lot sama dengan satu lembar saham. Oke. Nah, ini fee kita itu di 16.000. Oke, 16.000. Sekarang kita hitung profit kita berapa. Ya, pertama pastinya kita lihat harga jualnya dulu ya. Harga jualnya kali lotnya kali 100 dikurangi pembelian kita waktu itu, berarti langsung aja kurangi ke 4,2 juta dikurangi fee. Nah, inilah profit kita, 117.000 net ya setelah dikurangi fee. Ini sederhana saja, dibagi harga beli waktu itu 2,7%. Nah, ini udah selesai. Jadi simple tapi powerful gitu ya, juragan semua. Jadi kita harus ngikut ke sini trading plan kita ya, serta setting-setting trailing stop loss, dan maksimum pembelian. Dan menariknya itu tadi pakai Google Spreadsheet ya, bisa live price-nya, updating-nya. Nah, ini saya coba tandai yang effort teman-teman harus masukkan secara manual gitu ya, input manual, kasih standar biru. Ini hanya sekali saja di awal. Nah, ini semuanya rumus, yang tidak ada warna biru itu sebenarnya rumus. Ya, ini sebenarnya rumus juga, jadi nggak perlu dimasukkan. Ini juga kita harus setting gitu ya. Ini juga setting. Kita input manual. Jadi sebenarnya untuk monitoringnya, ini nanti untuk alur berpikirnya kita taruh di atas saja, biar nggak lupa. Nah, ini jadi setiap hari itu teman-teman buka HP, misalkan ya, jam 10 atau jam dekat-dekat market mau close gitu ya, jam 2 atau setengah 3, ya tinggal lihat aja updated actionnya di sini. Ya, monitoring kan kita kasih warna kuning deh biar lebih enak. Nah, nih monitoring coba gini, oh hold gitu ya, posisi sekarang hold, ya udah hold, nggak usah pusing-pusing. Atau misalkan lagi 8%, pasang trailing stop di harga berapa nih, langsung otomatis keluar nanti harga. Langsung teman-teman harus disiplin, pasang trailing stop, naikkan stop lossnya di angka sesuai di sell ini. Nah, itu. Nah, jadi dengan menggunakan ini, pertama ya, ini tuh memudahkan kita dari sisi monitoring, dan juga kita lebih tenang gitu ya, lebih tenang, maksudnya nggak gerasa gurusu gitu, karena pertama kita sudah tentukan maksimum pembelian kita sesuai risiko yang kita bisa terima hanya di 4,2 juta. Ingat ya, 4,2 juta. Kalau misalkan teman-teman mau naikkan misalkan 500.000 lah gitu, bisa. Nah, berarti maksimum pembelian 7 juta. Nah, di sini langsung keluar jumlah lotnya 45 yang bisa dibeli gitu ya. Nah, tergantunglah, sesuaikan dengan modalnya dan toleransi risikonya. Itulah menariknya dengan trading plan ini. Nah, ini template ini akan saya share di grup Telegram Juragan Saham Channel. Nanti ada linknya di bawah di deskripsi. Tapi harapan saya sih juragan semua bisa ikut membangun ini, ketik-ketik sendiri gitu ya dari awal, supaya tahu feelingnya, supaya tahu oh ini loh alur berpikirnya gitu. Jangan hanya pakai langsung jadi gitu. Kalau langsung jadi nanti agak bingung, karena kan ini banyak rumus ya, banyak rumus yang kalau hanya melihat saja di video ini, mungkin teman-teman juragan harus lihat berapa kali videonya biar lebih paham gitu. Nah, jadi
harus diikutin gitu step by stepnya. Nanti bisa dimodifikasi sendiri, terserah gitu ya. Ini saya kasih gratis buat juragan semua, apa sih yang enggak gitu ya, buat bisa kita cuan bareng gitu. Nah, itulah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini rekapnya, oke. Nah, ini rekapnya sebentar. Oke. Nah, ini kelebihannya ya. Recapnya pertama, dengan menggunakan trading plan ini, tradingnya otomatis by system gitu ya, minim intervensi. Yang kedua, kita mudah mengelola puluhan atau ratusan saham karena banyak keluhan juragan-juragan itu yang aduh pusing ngurus 10 saham, atau ada yang diejek, oh kayak supermarket loh gitu ya, saham banyak bener, nggak pusing apa. Nah, kalau pakai ini bisa lebih mudah gitu ya. Yang ketiga, modalnya terjaga karena ada stop loss dan ada trailing stop dan trailing profit gitu ya istilahnya. Dan yang keempat, nggak ada tuh istilah greedy, FOMO, fear of missing out, feelingmologi, dan sebagainya lah yang masalah psikologi. Karena kita udah set, pertama maksimum pembelian kita cuma sebatas risiko, tadi 4,2 juta gitu ya, atau kalau menaikkan 500 juta, di maksimum kita setiap transaksinya 7 juta, nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Kalau kurang boleh sih sebenarnya, boleh. Tapi kalau lebih dari itu tidak boleh gitu ya. Dan juga nggak ada feelingmologi, jadi semuanya buy system ya, untuk mengalahkan market gitu ya, untuk mengalahkan market dan diri sendiri ketika kita masuk bursa, ya inilah yang harus kita lakukan gitu loh. Dan ini terbukti secara pribadi menyelamatkan saya ketika IHSG crash atau misalkan turun kayak kemarin itu minus 5%, itu saham-saham saya semuanya kena stop loss, tapi modal saya aman gitu ya. Saya siap full cash gitu ya untuk membeli lagi di harga bawah. Jadi kalau ARB lagi pun, 2 kali pun, 3 kali pun saya senang karena saya sudah punya full cash. Nah, itulah menariknya eh, dengan trading plan swing trader by juragan saham. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa terus eh, upload video edukasi gratis ya untuk semuanya, dan supaya kita semua bisa cuan bareng, dan nggak hanya cuan tapi bisa lebih pintar dan lebih banyak berbagi untuk orang lain. Oke, see you.